Karena memang filmnya satir. Jadi aku bukan yang kayak sifatnya dia seperti ini ya, makanya kamu jangan kayak gini. Tapi ini lebih ke kita menunjukkan hal seperti ini. This is the reality, this is the real thing. Pahitnya seperti ini. Silakan terima mentah-mentah, silakan pikirkan apa yang harus kamu lakukan berikutnya, gitu. Koenas pun juga pas baca kayak, wah pahit banget ya gitu. Ternyata emang lagi jilat batu, batu di pinggir kali Malang kayak, pahit banget ya. Gitu. Lemon. Ya. Coba ya, di beberapa tayangan, kata-kata meninggal itu harus disensor. Betul. Ya kan? Ini tiba-tiba dia ngasih sinopsis, judulnya Tinggal Meninggal. Kayak, Kristo. Apa yang membuat Kristo mau menyutradarai selain tekanan dari Koernas? Jadi selain karena saya dipasung. Enggak. Hai Sobat Tempo, kembali lagi bersama saya Yuda di Ngopi Ngobrol Inspirasi Movie Talk. Dan acara ini bisa kalian saksikan di YouTube dan Facebook Tempo. Dan hari ini kita akan ngomongin soal film yang akan hadir di bulan Agustus, yaitu judulnya Tinggal Meninggal, sebuah drama komedi Indonesia yang diproduseri oleh Imaginary dan disutradarai oleh Kristo Immanuel. Yang akan tentunya nih bikin perfilman Indonesia bakal ramai. Dan dibintangi oleh Omara S. Tegal, Nirina Zubir, Muhaldi Aco, Mawar Dejong, Ardit Erwanda, Cindy Huang, Mario Cesar, Nada Novia, Jared Ali, dan Gilbert Artiruhu. Serta banyak banget artis-artis lainnya. Dan gue tuh penasaran banget sama trailernya. Trailernya seperti apa? Setelah ini. Kenalan dulu kali ya. Nama gue Gema ya, bukan Gemak. Gue lumayan baru kerja di creative agency ini. Lu tuh pada ngeliat gue gak sih? Gue di sini nih. Gue sini. Halo. Nah. Ikut juga lu. Gimana tadi ya? Oh ya, di sini gajinya lumayan. Nih Gem, makasih Bang Ilham. Yuk. Kenapa, Ham? Ngomong sendiri lagi, kesian. Papa kamu kena serangan jantung katanya. Jauh juga ya dia bawa jasad papa dari kampung. Kamu tuh taunya papa di kampung tuh beneran di kampung? Iya, emang di mana? Kampung Melayu. Anjing, Jakarta Timur dong. Maaf tadi saya harus pulang cepat. San, sudah nggak usah minta maaf ya. Yang namanya orang lagi berduka, itu ada 5 stages of grief ya. Gema, turut berduka cita ya Gem. Turut berduka ya, Gem. Semangat, lu harus kuat. Orang lagi berduka disuruh kuat. Be sensitive, please. Ilham, I'm sorry. Ya, maksud gue nyemangatin sebagai sesama yatim. Just because lo juga yatim, that doesn't give you the privilege to... Masa harus ada yang meninggal dulu sih baru gue ditemenin? Emang kalian gak temenan lagi? Kita temenan, cuman gak temenin. Lu bohong aja, bilang ada yang meninggal. Pasti mereka nemenin lu lagi. Kalau boleh tahu meninggal kenapa ya Gem? Belum nyiapin lagi. Nih, dark joke nih ya. Tim apa yang gak disukain Ilham? Yatim, cuak. Hai, ini aku, Ninja Game, temani aku lawan musuhku hari ini ya. Hai, nama aku Gem. Temani aku main hari ini ya. Ih, cetak mental. Damen. Dan kalau lo butuh teman ngobrol, please let me know ya. Bob, gambar gue yang dipilih kok yang ini sih? Yuh, udah bagus dia mau nonton trailernya. Iya juga, nonton filmnya juga ya. Ih, malu, gak punya harga diri. Kan ku Oke Sobat Tempo, hari ini kita kedatangan salah satu sutradara yang banyak banget filmnya. Wah. Langsung gue gak boleh ngomong dulu ya, udah buah gitu dulu. Dan aktris yang tentunya kita udah lihat dia tuh dari Filmnya baru satu. Filmnya baru satu. Mereka akan ngobrol-ngobrol di sini di Ngopi Ngobrol Inspirasi tentang film mereka yang akan tayang di bulan apa?
Agustus. Di bulan Agustus. Dan kita sudah kedatangan Nirina Zubir dan Kristo Immanuel. Iya. Kita akan ngobrolin soal film Tinggal Meninggal. That's right. Disingkat Ting Ning. Emang kayaknya imajinari semuanya filmnya harus ada singkatannya. Harus, biar gampang. Ya. Biar gampang. Tapi film yang paling susah singkatan itu JEDEF apa? JCDF. Nah itu JCDF. Salah kan ke Siladara. Iya itu JCDF itu harus ada singkatannya. Apa kabar? Kristo apa kabar? Baik, Mas Yuda apa kabar? Alhamdulillah, ini adalah pertama kali nanyain balik. Serius? Kasihan amat. Dan hari ini sabar. Terima kasih. Dan hari ini aku pakai ini apa? Bracket. Apa namanya broket? Apa? Brokat ini kan kebaya sebenarnya buat cewek dan kita syuting pas di hari kebaya nasional. Oh, gitu. Kebaya. Aku pakai kebaya. Emang nggak kompak mereka. Nggak tahu. Nah, itu kemeja ini ya resmi ya? Ya, kemeja resmi dan ini juga crew neck resmi. Ini udah bisa beli di all shop juga kalau misalnya ada udah Keranjang-keranjang ibu Anda. Iya, betul. Yang nggak pernah di-check out itu. Yang dimasukin keranjang-keranjang awal bulan gitu. Akhir bulan mau di check out nggak jadi lah. Wishlist terus ya. Di love doang, nggak dibeli-beli. Nah, kita akan ngomong sama sutradara Kristo Immanuel di film ke-12-nya. Wah, banyak juga. Orang baru 10. Amin. Udah sih amin aja. Amin. Ada gua semua tuh berarti dalam. Ada semua. Ada semua. Ditawarin mah ayo. Hari ini Rina nih ada di semua film-film Indonesia nih ada semua. Amin. Bentuknya beda-beda tapi ya. Betul. Pokoknya film yang diperankan oleh Kak Nirina itu udah otomatis di atas 20 juta. Buset. Ya Allah. Itu kan dikumpulin semua. Iya. Juga ya. Itu ada semua. Tetap gue langsung ke overthinking. Nyampe nggak ya? Nyampe dong, pasti dong. Nyampe dong. Dan sejujurnya gue kaget ketika. Kagetnya gimana? Itu kan gitu mainan kalian kan? Kepancing juga Mas Yuda, kepancing. Iya. Kaget. Gue kaget karena tiba-tiba muncul sebuah film disutradarai oleh Kristo Immanuel. Tepuk tangan teman-teman. Benar. Pertanyaan utama gue adalah apa yang membuat Kristo mau menyutradarai selain tekanan dari Ko-Ernest? Jadi selain karena saya dipasung, enggak. Memang mimpi dari kecil Mas Yuda. Iya, karena pas dari kecil tuh memang cita-citanya pengen kerja di industri perfilman. Dulu sempat pengen jadi aktor. Kenapa nggak jadi boomer dulu sebelum langsung? Nah, tadinya pengen, cuman yang megangnya udah banyak. Kan gak enak satu megang dua kan. Satu-satu aja gitu. Jadinya awalnya pengen jadi aktor, terus pelan-pelan bergeser ke sutradara, terus akhirnya kuliah film. Habis kuliah film, jadi konten kreator, terus diajakin Ko-Ernest masuk ke H-Corp. Itu Ko-Ernest sudah sempat nawarin, "Tok, nanti trajektorinya ke depannya lu tertarik jadi apa?" Terus gue bilang gue pengen jadi sutradara dan penulis kok gitu. "Oh yaudah yuk ikut H-Corp, siapa tahu semoga gue bisa kasih kesempatannya." Waktu itu belum ada Imaginary. Terus ya udah deh. 5 tahun kemudian jadilah skrip Tinggal Meninggal dan akhirnya diproduksi begitu. Itulah memang teman-teman di H-Corp tuh seperti itu bentuknya. Jadi setiap talentnya itu dikasih trajektori tahun ke depan seperti apa, itu berhasil semua kecuali Yono Bakri. Yono Bakri bukan H-Corp. Yono Bakri sempat hampir. Betul, Bakri. Jadi Yono Bakri. Oh salah. Kenapa jadi kayak ini on the spot ya, kayak on the spot jadinya. Mbak Nirina, kenapa mau main di film pertamanya? Karena dipasung juga sama. Kita berdua dipasung Ko-Ernest. Tadi pasung ke Ko-Ernest sama dia. Dipaksa juga. Satu kaki satu pasangan 2 kaki gitu. Apa yang bikin yakin? Justru aku tuh kayak ngelihat diri sendiri tuh kayak kalau mungkin karena udah sekian waktu di dunia industri ini gitu kan. Jadi ngerasa kayak seneng banget kayaknya ya kalau misalnya dari dulu gitu gue udah ada orang yang ngajakin, ngasih tahu atau maksudnya ngasih baik-baiknya industri ini gitu.
waktu masuk ke industri ini sih alhamdulillah baik, cuman memang perjuangannya waktu itu gitu kan. Dan memang kita dulu belum ada era sosial media gitu. Jadi untuk dikenal, untuk berhasil, untuk make it tuh kayak bener-bener. Film pertama kan 30 hari mencari cinta kan, tapi kalau buat Nirina pribadi itu adalah 30 hari Nirina tidak tidur. Segitunya saking mau syuting, terus kayak gitu waktu itu jadi VJ juga, jadi dua-duanya kayak terserah. Waktunya yang ini, lo mau yang mana, jadi kayak gitu. Tapi anyway, di kita ke sekarang terus kayak gitu pikir gitu kayak, udah ngeliat Christo dengan film-film yang dia pilih. Itu kan kalau seseorang itu kan memerankan karakter itu kan karena pilihan kita kan. Bukan hanya maksudnya memang ada urusan maksud director yang memilih juga, tapi kan kita juga sebagai pemain juga punya hak untuk menentukan kita mau atau tidak gitu loh. Nah, cocok apa enggak gitu. Nah, jadwal juga. Dia jadwal kosong. Jadwal dan keuangan kosong juga gitu kan. Ngaruh. Tapi ngelihat maksudnya Christo dengan pilih-pilihannya seru nih anaknya gitu, kayak gitu, kayak berwarna sekali hidup dia sampai akhirnya dia menjadi seorang director. It's like wow, dalam rentan waktu yang terus gitu dia memilih ini dan ada jalannya. Waktu itu tuh aku ketemu sama dia cuma bener-bener tuh lagi ngapain gitu, bener-bener I didn't know dia lagi mengerjakan sesuatu gitu, karena kita lagi ngobrol di warung Makassar di Jogja itu. Coto Makassar di Jogja. Betul, kita ketemu di Coto Makassar di Jogja. Betul. Kita makan di itu. Negara Suriname. Beneran. Kalau yang Jogjanya benar dengan contohnya itu. Surinamenya? Enggak. Saya percaya lah semua kata-kata yang diucapkan oleh hati-hati ya, kadang-kadang jadi orang baik tuh nggak baik. Betul. Anyway, terus dari situ jadi ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba kayak, aku lagi ngerjain ini Kak. Gitu. Oh ya bagus. Good luck ya gitu. Udah karena I can see, maksudnya kayak aduh hidup kamu tuh seru banget. Good luck ya in your life gitu loh. Tiba-tiba abis dari pertemuan itu nggak lama berapa hari lah ya. Pokoknya dia tiba-tiba telepon, "Kak, jadi Kak, sebenarnya aku tuh ada ini. Oh, gitu. Terus ya udah kasih lihat sinosisnya segala macam kan, aku baca sinosisnya. Terus udah. Nanti gue lupa, gue lagi ngomong apa. Maaf. Kita manusia yang gampang ke-distract. Sama. Iya kan? Iya, makanya aku udah ngerasa kita sefrekuensi. Aku lagi belajar fokus nih. Iya. Takut ke-distract nih. Betul, aku juga menahan diri. Tegang banget pantesan. Kayak gini tadi. Aduh, gue jangan salah nih. Enggak, lu perhatiin nggak? Dia kalau lagi pengen konsen, lagi pengen ngomong itu dia tutup mata. Oh, gitu. Supaya nggak ke-distract. Jadi, kenapa alasan utama? Iya. Ini adalah bentuk distract, teman-teman. Iya. Tuh kan kita kan distract. Gue lagi jawab apa tadi? Anyway, jadi dari situ tiba-tiba dia ngasih terus sinopsisnya, terus sempet lah ada juga pas lagi di awal. Coba ya, di beberapa tayangan kata-kata meninggal itu harus disensor. Betul. Ya kan? Ini tiba-tiba dia ngasih sinopsis judulnya tinggal meninggal. Kayak Christo. Terus aku bacakan, Christo, kamu mau gimana ini Christo? Kamu mau bawa ceritanya ke situ, terus dengan eksekusinya begini, terus gimana gitu? Adalah aku pertama, ya aku jujur gitu, aku bilang ada kekhawatiran aku mungkin sebagai ibu, sebagai perempuan juga ngelihat gini kayak, kamu bener nih, karena kan kalau nonton atau dilihatkan sesuatu itu kan ada dua sudut pandang, antara kita ngopi atau kita ngambil pembelajarannya gitu loh. Tapi dia bisa bertanggung jawab, terus dia ngomong gini-gini Kak. Karena kan kalau misalnya gini-gini, dah in the end aku kayak oke, dia bisa bertanggung jawab sama pertanyaan aku dan kegundagulananku. Udah, akhirnya of course aku mau lah diajak sama Christo Emmanuel. Film pertamanya ada Nirina. Yang pertama itu tidak terlupakan. Yes. Tapi aku mau nanya dulu, Kak Nirina udah pernah merem. Udah pernah mensutradarai belum? Aku menyutradarai sebuah film. Belum pernah, itu dia aku. Kok berani nyuruh kata? Kok berani sih? Loh, justru dia punya hak. Aku yang nggak punya hak, nggak mau di-direct dong. Enggak. Kadir ini kan udah bertahun-tahun di dunia industri perfilman. Ngerti lagi pertanyaannya. Ya kan? Iya. Akhirnya main terus nih kan. Berarti Kak Nirina yang pengalaman lebih banyak gitu. Yang harusnya sutradara kan Kak Nirina. Waduh. Nah, Christo nih tiba-tiba
ibaratnya baru lah di dunia perfilman. Terus langsung tiba-tiba ngontak. Kadiri langsung, kok lu berani-beraninya sih nyuruh-nyuruh gua gitu? Ya Mas Yuda belum tahu. Gimana? Gua tuh dosennya Yandi Laurens. Jadi nggak bercanda ya, Mas Yandi bercanda barusan, itu bercanda. Nggak, tentu saja tidak dong. Pertanyaan teman-teman, karena di semua film Yandi Laurens yang sekarang nih di sore, awalnya film dia semua. Iya, ada saya. Bukan dosen, lebih ke numpang. Saya ini kenek. Mas Yandi, punten, Mas Yandi, saya boleh nempelin nggak? 30 detik aja Mas Yandi, sumpah nggak lebih. Gitu, nggak kalau sebenarnya jujur memang nggak berani, beneran jujur ini. Karena pas awal nulis sama istri, film Tinggal Meninggal nih. Kalau nulis sama istri? Berdua. Iya, jadi co-writer gua gitu. Ciu. Keren, Ciu. Lu yang bikin kopi, istri yang nulis? Ya, benar. Gue yang bikin kopi. Nulis, dia namanya doang ditaruh. Iya, betul. Ya enggak dong. Kita berdua bikin kopi, terus yang nulis Joki. Ada Joki. Balik. Ayo, nulis. Ayo, balik. Fokus. Oke. Kita berdua nulis. Terus niatnya tuh untuk menjadi sebuah hobi baru gitu. Karena hobi doang? Iya, awalnya tuh kita berdua tuh memang suka ngelukis bareng kan. Jadi kita cari rumahnya banyak gitu, lukisan bareng-bareng lucu. Betul. Biasalah. Gitu. Terus jadi kita pengen cari hobi baru apa yang bisa kita satu karya yang kita bisa kerjain berdua. Akhirnya kita sama-sama nyoba nulis lah, karena aku memang udah pernah nulis sebelumnya di kuliah, tapi udah lama gak nulis. Yuk kita belajar bareng, ngerjain bareng. Habis itu pas sinopsisnya kelar, tiba-tiba Kones nelfon, lu lagi nulis film toh? Iya. Cerita tentang apa? Yaudah, gue ceritain premisnya, sinopsisnya, terus Kones, wah menarik. Yaudah yuk kita gas 2024 gitu. Awalnya 2024, harusnya 2025. Apa? Teleponnya tahun berapa? 2023. Jam berapa itu? Waktu itu jam 2.15. Sama siapa? Hah? Sama, waduh, sama Haji Mamat. Oke. Dari Koernes Dan gitu. Itu setelah itu ketika sebenarnya pertanyaannya bukan itu loh. Iya. Pertanyaan apa sih? Pertanyaannya kok berani-beraninya nelpon? Kan itu sama kan salah fokus. Dan setelah itu setelah oke langsung ke list nggak nama awal itu? Justru karena tuh aku paling terakhir, kayak akhir-akhir banget lah. Nggak berani soalnya. Dan kayaknya aku bener-bener terakhir. Mereka semua udah kepilih, kayak aku yang terakhir. Bener, karena nggak berani gitu. Jadi dari awal yang memerankan mamahnya Gema nih, mamanya si Omara tuh belum nemu. Siapa ya gitu. Terus kan karakternya agak nyeleneh. Iya, nyeleneh lah, layernya banyak gitu. Terus siapa ya? Terus pas ketemu Kak Na, sempet kepikir Kak Na, cuman kayak aku nggak gitu, belum kenalan kan. Jadi kayak ada senior juga. Tahun lalu menang FFI, bro. Jelas dong. Habis di direct Yandi Laurens, di direct tukang niru-niruin suara. Kan kayak seram gitu di otak saya kan. Tapi akhirnya ketemu lah di Jogja, di Coto Makassar itu. Terus kayak mikir, karena nih ternyata orangnya sangat asik diajak diskusi, diajak ngobrol. Kayaknya ternyata rasa deg-degan dan intens itu cuma di kepala aku doang gitu. Jadinya pengen bilang ternyata kerasa anehnya sama gitu. Itu juga, iya, itu juga. Ternyata sama-sama aneh gitu. Ya udah. Jadinya ya udah. Akhirnya memberanikan diri untuk ngajak Kak Na gitu. Emang seaneh apa sih Kak Na karakternya? Sebenarnya nggak aneh, tapi satu karakter yang kalau dimainkan tuh sebenarnya kalau kita project diri kita ke situ tuh perih loh gitu, karena dia itu adalah seorang ibu yang toksik, tapi dia nggak tahu kalau dia tuh toksik. Banyak Indonesia seperti itu. Tadi udah 2 kali tuh, di sana juga ngomong lagi. Makanya kan aku udah bilang kan. Ya, dan sebagai ibu juga aku ngerasa, maksudnya kayak sebagai ibu kan kita juga nggak ada sekolahnya, nggak ada panduannya gitu. Setuju. Menurut kita yang kita jalankan ini mencoba yang terbaik dan sebaik-baiknya gitu loh. Menurut pengalaman kita. Menurut pengalaman kita yang kita ketahui. Tapi kan ternyata kita juga tergantung sama upbringingnya kita. Upbringingnya kita juga nggak ngasih informasi yang terlalu detail atau banyak, juga kita juga pengetahuannya hanya segitu ya. Itu yang paling benar buat kita, padahal belum tentu paling benar buat orang lain gitu kan. So this one karakternya lumayan sih kayak perih gitu waktu maininnya juga kayak nggak bisa hanya ngeliat ini dari sisi komedi. Komedi ini kan cuma cara coping mechanismnya aja kan gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dikulik ceritanya tuh dalam sekali gitu, tentang kesepian, kehilangan,
parentless gitu loh. Jadi, nah komedinya itu yang menyelaraskan supaya kita nontonnya nggak perih-perih amat gitu. Makanya komedi getir komedi, gitu betul. Kan. Tapi nanti bakal tetap tersampaikan nggak menurut karena kan takutnya komedi dan dramanya tuh kan ada beberapa yang tidak seimbang, mungkin di beberapa film yang akhirnya ketutupan tuh pesannya dari karakter ini. Nah karena kan kemarin nonton tuh. Kalau menurut aku sebenarnya ini malah lebih dalam, masuknya ke alam bawah sadar, bukannya kita langsung ngomong kayak misalnya oh film ini gue gitu, tapi lebih ke tadi gila ya gitu, kayak gitu. Kalau beneran terjadi kan kasian banget ya gitu, semoga gue nggak kayak gitu deh gitu loh. Tapi lebih kayak ya ngebahasnya gitu kayak oh ya padahal dalam hati enggak, kayaknya tadi serius juga. Aku tuh dari dulu suka banget film-film yang dark comedy gitu. Contohnya? Kayak In Bruges, terus Little Miss Sunshine gitu. Film-film itu tuh gue berasa apa ya, pesan-pesan yang cukup perih, yang cukup dark tuh disampaikan dengan komedi gitu. Jadi gue nggak berasa disuapin gitu. Gue nggak berasa kayak, nih ini tuh salah ya, ini tuh bener ya. Lu harusnya kayak gini ya, lu harusnya jadi orang tuh seperti ini ya. Itu tuh gue nggak berasa seperti itu. Tapi justru setelah nonton, gue bisa ngobrol panjang sekali sama istri gue kalau abis nonton film-film dark comedy tuh. Iya ya, manusia tuh begini ya gitu. Kita tuh sepertinya gini ya. Kayak misalnya gue suka banget film-film yang misalnya nunjukin orang tuanya kayak gini gitu. Akhirnya anaknya jadi hasilnya kayak gini. Tapi gue tuh suka dengan film yang nunjukin bahwa ya orang tuanya nggak fully salah juga, sampai anaknya kayak gitu. Tapi anaknya juga nggak fully salah, dia merasa, gue kan nggak minta dilahirkan di dunia, gue kan lahir gara-gara elu. Ya gue juga ngerti point of view anaknya. Sabar. Gimana sih? Kayak anting ya gitu. Kayak gue suka tuh film-film yang kayak membuat kita berpikir bahwa di setiap cerita di dalam kehidupan itu ada dua point of view gitu. Dan satu nggak ada yang lebih buruk dan satu nggak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Dan itu kan lebih ke alam bawah sadar kan. Misalnya kita ngomongin apa enggak tuh pasti lewat gitu di kepala tuh kayak betul. Kayak kesepian. Kayak Gema nih kan kesepian banget kan. Nah gue mengemas kesepiannya Gema di awal film, bahkan ada adegannya kelihatan banget dia kesepian, tapi kita mendengar suara Gema bercerita dengan berkomedi gitu. Kayak Gema tuh nggak mau ngerasain kesepian, ya gue pengen tutup ini dan komedi. Gue nggak sedih kok, gue nggak kesepian kok gitu. Ya di trailernya sih udah kebayang banget itu kesepiannya dia seperti apa. Pertanyaan gue tuh pengalaman pribadi lu sendiri atau dari mana gitu inspirasinya? Gue tuh nggak kebayang gitu. Ini kayak versi ekstrimnya gue gitu. Ini ibaratnya kayak kalau gue bener-bener nggak dapat perhatian, ibaratnya tuh kayak gitu. Karena untungnya dia nggak segitu. Iya, bersyukur. Tapi kalau nggak dapat perhatian full, betul, mungkin bisa kayak gitu. Karena gue bersyukurnya masih dapat perhatian dari orang tua. Trajektori lu ya terhadap diri lu sendiri ke depan seperti apa gitu? Semoga tahu ya kalau serem banget, amit-amit ya. Di sisi lain dia. Oh iya. Ibaratnya kalau kayak tidak dipenuhi perhatiannya itu bisa jadi. Betul. Jadi kayak gue melihat, gue dulu pas SD itu pernah, ini inspired by true events pas gue SD sebenarnya awalnya. Jadi pas SD tuh gue pernah mau pindah keluar kota. Gara-gara pindah keluar kota itu, jadi teman-teman SD gue tuh ngasih surat kayak kita bakal kangen sama lu dan segala macamnya. Tiba-tiba surat perpisahan. Tiba-tiba nenek gue meninggal. Akhirnya gue nggak jadi pindah. Gue sekolah di sekolah yang sama lagi pas naik kelas. Mereka lah, kok lu balik gitu? Iya, nenek gue meninggal. Oh gitu. 2 minggu berlalu, pelan-pelan, nggak pelan-pelan, bahkan langsung orang-orang yang ngasih surat kita bakal kangen lu ini nggak temenan sama gue juga gitu. Dan waktu itu pas gue dapet surat itu gue juga bingung karena sebelum-sebelumnya kita nggak temenan deket. Tiba-tiba pas gue mau cabut, kenapa lu kita bakal kangen? Nah itu yang membuat gue tuh nempel sampai gede, dan gue tuh selalu merasa manusia tuh menarik banget ya. Manusia tuh menarik banget karena kadang lu tuh nggak beneran baik, tapi lu tuh pengen diingat sebagai orang yang baik gitu. Jadi gue sengaja ngasih perhatian supaya lu mengingat gue adalah orang yang mengingat lu saat lu mau cabut. Tapi saat lu nggak jadi cabut, kita nggak temenan juga, karena gue cuma pengen diingat aja gitu kemarin. Gitu. Nah dari rasa itu yang gue bawa sampai gede, dan akhirnya gue translate jadi this is the extreme version of that event gitu, ibaratnya gitu. Politik banget teman-teman. Tiba-tiba politik. Ya. Oh iya, saya namanya cuci tangan. Iya, teman-teman, itu ternyata memang sedalam itu faktanya dari masa kecil lo sendiri. Yang kalau teman-teman lihat di trailer kan ada yang ngomongin ada yang meninggal ya bapaknya. Iya, bapaknya meninggal. Papa meninggal mah gitu. Iya, terus tiba-tiba teman-temannya
teman apa sabar ya, berduka gitu, ya, semangat ya gitu. Itu adalah cuma pengen dilihat baik aja gitu. Nah, kalau Kak Nirina sendiri itu di karakter yang ini ada nggak sih cerminan dari Kak Nirina sendiri mengenai karakter ini sendiri? Ada sedikit gitu, karena kita ini hidup di waktu yang adalah kata-kata yang mengingatkan kita sebagai manusia gitu. Kamu pantas berbahagia. Kamu pantas punya waktu untuk diri sendiri. Lakukanlah, itu hak kamu, gitu kan. Mensanain kuporesano. Kan kata-kata aja. Iya. Ingar sung tulodo. Betul. Slowly but surely. Wah. Slowly but surely. We walk the talk. Udah, kita balik ke topik. Kita balik ke topik ya. Kita balik ke topik aja. Oke. Terus, nah, kadang-kadang tuh sebagai orang tua kan kita juga gitu kan, kayak lagi senang-senang apa segala macam, kita juga ada arisan, ada ketemuan, ada olahraga yang keluar kota apa segala macam gitu. Tapi sometimes it gets to the point kita mengingatkan diri kita sendiri juga gitu, kalau aduh kalau lagi seneng banget nih misalnya, tapi kan ini lagi me time ya, tapi kan di hati kecil tuh ada kayak, ih lu tuh punya anak, jangan lama-lama gitu. Terus kayak, ih sebatas apa sih me time ini, kan nggak ada dibilangin me time-nya tuh seberapa lama. Lu cuma boleh pergi 1 jam atau 1 hari atau 1 minggu, 1 bulan, I don't know gitu loh. Nah di sini karakternya Mama Gema itu dia kan menikah muda, muda sekali, terus menikah sama orang yang udah lebih tua. Tapi dia tuh patriarki sekali gitu loh, bener-bener yang kayak pokoknya laki-laki tuh kamu istri ini gitu. Jadi sebagai istri yang tahu hanya mengurusin keluarga dan punya anak gitu, tiba-tiba suaminya selingkuh, meninggalkan keluarganya, bingung dong. Jadi kayak harus apa ya gitu aku, tapi aku hancur banget, ini aku mesti apa? Ya udah, aku untuk menjadi orang tua yang baik adalah aku harus bahagia dulu, kemudian anakku juga pasti bisa bahagia. Tapi ternyata kan waktu berjalan terus. Dia mencari kebahagiaannya sendiri sampai akhirnya anaknya totonya udah gede. Dan tiba-tiba udah mau masuk lagi juga udah susah gitu kan. Ya udah dari situ, nah itu tuh jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh ke project ke diri sendiri gitu, kayak iya ya gue ada loh maksudnya gitu, yang pergi-pergi kayak gitu, tapi enggak ya kayaknya masih oke ya gitu loh. Atau berarti next time lebih dipikirin lagi gitu. Ya gitulah, jadi ada kepikiran kayak gitu-gitunya juga gitu. Oh lu bisa sih bikin karakter kayak gitu sih? Ya gimana ya? Gak bercanda. Ampun. Gak tau, gue tuh suka banget karakter-karakter yang flawed. Gue tuh film-film yang gue suka, karakter-karakter dari buku-buku yang gue suka adalah karakter-karakter yang tidak sempurna. Yang justru arahnya malah lebih ke buruk gitu. Yang secara society ya, secara society. Buruknya jangan kesini, Mas. Oh, sorry. Yang buruk. Yang buruk gitu ya. Enggak, maksudnya karakter-karakter yang justru masyarakat tuh melihatnya buruk gitu. Kayak gue sering banget ngelihat misalnya seorang ibu yang misalnya di sosmed gitu ya, nggak memperhatikan anaknya gitu. Ibunya main HP, anaknya lari-larian, akhirnya nabrak, jatuh. Klip itu doang ditaruh di TikTok atau di Instagram, komen itu bisa langsung kayak ngehujat ibunya gitu. Without knowing apa yang terjadi sebelumnya, ibunya lagi ngapain. Kita tuh nggak tahu, ibunya siapa tahu lagi ngechat guru les anak itu. Kan lagi ngelakuin buat anaknya juga gitu. Terus kayak misalnya orang-orang yang misalnya ibu yang nggak ada waktu karena kerja full, jadinya aku jadinya masakin makanan anakku tuh makanan ringan yang dipanasin kayak nugget apa gitu pakai nasi gitu. Akhirnya dijudge tuh kan anaknya nggak dikasih nutrisi yang baik gitu. Kayak orang tuh gampang banget ngejudge, tapi karakter-karakter yang flawed ini, yang punya kekurangan yang besar ini, itu tuh punya luka yang besar banget dan mereka tuh untuk hidup aja itu tuh udah susah gitu. Mereka untuk survive aja tuh cukup sulit. Misalnya karakter Gema yang kesepian, yang nggak punya teman, yang hidupnya ya kerja pulang, itu tuh untuk apa ya? Untuk survive di kehidupannya, untuk masih berpikir untuk lanjut hidup aja tuh udah hebat gitu, bisa dibilang. Nah, untuk ngomong kayak gitu aja, kan pasti netizen ada. Makanya karena jauh dari Tuhan sih, kan ada yang kayak gitu kan, nggak berdoa sih, nggak ibadah sih gitu loh. Padahal kan ya kita nggak tahu gitu, maksudnya
Lu bayangin gak sih orang udah depresi misalnya, udah nggak punya willing untuk hidup, ya nggak punya harapan untuk hidup, tiba-tiba gue nggak punya harapan untuk hidup sih, makanya ibadah gitu. Kan kayak sebuah kesulitan yang sangat besar. Itu kok gampang banget kesannya ya lu ngasih solusinya gitu. Karena kekurangan kita lagi. Iya gitu. Dan gue merasa salah satu dari kenapa gue bisa bikin karakter itu, gue tuh suka banget karakter-karakter. Ini kenapa film Tinggal Mengingat temanya menertawakan kesedihan. Yaitu adalah orang-orang tuh dalam waktu tertentu akhirnya udah bisa menertawakan kesedihan sendiri gitu. Dan cara orang berduka, cara orang move on dari kesedihan tuh berbeda-beda. Kayak misalnya nih contohnya Boah tuh stand up di Ting Ning Show kan kemarin. Klipnya itu udah diupload. Dan dia membercandai bahwa bokap itu udah nggak ada, dia anak yatim gitu. Dan itu cara Boah berkomedi gitu. Tapi di komennya banyak banget yang tersinggung, malah mereka yang tersinggung. Padahal yang meninggal bokapnya Boah, yang tersinggung bukan anak bokapnya gitu. Mewakili ketersinggungan orang lain. Iya gitu. Padahal Boahnya aja nggak tersinggung gitu. Ini kayak semoga dia nggak ngerasain apa yang bokapnya. Lah ini kan bokapnya ya gitu kan. Lah kalau dia mau ngelakuin itu ke bokapnya, kalau dia punya anaknya bercandain saat dia udah nggak ada, ya harusnya sih dia nggak apa-apa ya, orang dia bisa berdamai dengan itu juga gitu. Nah itu tema yang gue bawa juga ke film Tinggal Meninggal. Makanya Tinggal Meninggal tuh menertawakan kesedihan, komedi getir. Akan ada juga banyak momen yang saat lu nonton, lu akan kayak, aduh gue ketawa nggak ya di sini gitu. Saat ketawa tuh ada rasa gitu, ada rasa gimana gitunya gitu. Iya gitu. Dark komedi banget. Dan penonton juga nggak ada yang tahu. Boah tuh lebih sakit hati ketika diputusin sampai akhirnya dia naik motor. Iya lagi. Tapi tau gak sih dia naik motor jauh banget. Karena sakit hati putus. Iya. Naik motor sendirian. Hebat loh Boah. Keren Boah. Itu Boah aja yatim terus digituin ya. Apalagi gue ya yatim piatu, ada yang yatim piatu di sini dua-duanya lagi. Oke. Ya mungkin karena ya. Kan yang ini kayak gini. Iya gitu. Bingung kan? Ketawa enggak? Sebenarnya bisa aja, coba ini di depan kamera aja. Apalagi tempo ya kan. Jadi agak kan yatim piatu adalah kan maksudnya kita sudah melalui itu. Betul. Bukannya kita menjelek-jelekan orang tua kita kan, tapi fakta yang diberikan adalah mereka sudah tidak ada. Betul. Dan berarti saya berhak dong untuk nanya, siapa tahu bikin komunitas untuk menyembuhkan hati gitu kan. Tim yatim piatu enggak ada? Saya belum. Oke, enggak ada. Oke. Saya belum. Jadi film ini adalah fenomena saat ini di mana orang-orang itu selalu mewakili ketersinggungan orang lain. Salah satunya. Jadi. Menurut lu efek pencitraan orang-orang di sosial media saat ini nggak sih, di mana sosial media itu jauh lebih penting daripada kehidupan nyata? Gimana? Karena relatable sih. Makanya aku tuh bilang waktu di awal gitu, aku bilang, "Stop, mau dibawa kemana? Ini ceritanya segala macam." Tapi ini kan sebenarnya juga a wake up call ya buat semua. Ini sih nggak ada generasinya, cuman maksudnya ini hanya terjadi misalnya cuma di Gen Z, Gen A apa? No, it happens to everyone. It's a phenomenal, it's social media phenomenon di mana orang pengen banget terlihat baik, orang pengen banget terlihat sempurna, dan orang pengen banget terlihat dia kaya gitu loh. Jadi kayak, kenapa gue kayaknya ganteng banget ya? Sebut aja langsung namanya siapa yang lihat siapa? Gak ada siapa. Yang kalau foto di story jam tangannya mahal terus ada setir mobilnya kelihatan mahal itu. Masalahnya sekarang nggak bisa kita cuma sebut satu orang karena semuanya begitu. Oh, nyindir yang main padel ya? Hah? Nyindir yang main padel sekarang? Enggak. Gua main juga. Dia main padel loh. Oke. Nyindir satu orang yang kena 1.000. Ya kayak gitu ya. Karena itu fenomenal gitu. Jadi maksudnya memang fenomena yang sedang fenomena yang sedang terjadi kan Indonesia Inggris. Iya, fenomena yang sedang terjadi. Jadi akhirnya this is for everyone karena kalau misalnya lu take it all the way, ini bisa jadi gini loh. Betul. Jadi nggak semua seperti itu, tapi memang banyakannya kayak gitu. Jangan termakan standar TikTok, teman-teman. Temanmu main pedal, kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Bulu tangkis juga seru. Iya, betul. Apapun yang penting kan olahraga, yang penting bergerak. Katanya orang yang sering berolahraga itu berarti masalahnya banyak banget. Wah, aku olahraga banget. Wah, aku juga ada masalah. Wah, bener lagi. Tapi nggak semua. Nih kan cuma ketawain bingung. Abis itu di repost nggak? Hah? Di repost nggak? Nggak repost karena itu hanya dari kata-kata orang-orang gitu. Jadi kayak
apa sih? Asalnya banyak banget ya? Kayak, oh berarti katanya makin cepet pace-nya, makin banyak masalahnya. Iya gitu. Ada yang mungkin iya, ada mungkin emang beneran latihan, kan kasihan yang beneran latihan. Itu yang cepet pace-nya itu dikejar debt collector kali. Iya benar. Makanya pace-nya cepet ya. Betul. Ya, lebih ke dikejar-kejar itu ya. Atau mungkin kenceng karena dianya dituntut terus. Iya. Aduh. Dituntut siapa tuh? Dituntut siapa tuh? Gak kelar deh pokoknya. Pokoknya karena udah enek sama bunyi palu. Bunyi apa itu? Jangan aku di rumah, jangan. Allah. Kan orang-orang berpikir kalau dulu kita di sekolah itu selalu ngeliat kan mensana in corpore sano itu cuma sekedar tulisan ya. Padahal itu adalah fakta sebenar-benarnya, di mana tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Orang olahraga emang untuk menguatkan jiwa. Iya juga ya. Untuk menguatkan jiwa itu bukan cuma sekedar kata-kata teman-teman, itu memang betul. Bukan kata-kata hari ini Walaupun sekarang nih emang kadang-kadang susah untuk benar-benar berpikir lurus gitu. Karena tadi lagi ngomongin ini kan bagus ya. Tiba-tiba ya walaupun sekarang ada faktanya juga ada joki Strava. Ya ampun. Biar kelihatannya lari. Pernah? Ngejokin kayak pernah. Ngejokiin. Kayaknya malu deh kalau gue yang ngejokiin. Ya pelan amat. Jauh sih jauh tapi pelan. Tapi kayak jokinya yang lebih seneng. Nih gue ngejoki Nirina. Gue yang lebih seneng. Kasian juga gue pecat juga yang kalau ngejokiin gue kalau cuma segitu doang kecepatannya. Wah seru banget teman-teman obrolannya. Mohon maaf agak nggak mau. Ini masih mau udahin nih. Obrolannya. Kok tiba-tiba? Segmen 1. Ada 12 lagi. Segmen lagi. Kan kita akan lanjut obrolannya di segmen kedua dan di segmen ketiga di Movie Talk bersama saya Yuda di Tinggal Meninggal Live. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya siapa ayo? Yuda. Bersama saya Yuda dan saat ini ditemani oleh idola saya waktu dulu. Sama saat ini juga. Baru aja mau emosi. Sama saat ini sampai selamanya. Anjay sampai selamanya. Dan ditemani salah satu sutradara dan aktor masa depan Indonesia. Amin. Yang akan memenangkan piala 17-an. di Tebet. Karena filmnya tayangnya Agustus. Iya benar. Ini film Agustusan emang. Film Tinggal Meninggal. Ini adalah judul yang sangat unik tentunya teman-teman. Karena promosinya juga unik-unik. Karena jarang banget ada film yang promosinya itu comedy show. Iya benar lagi. Sebayar lagi. Berbayar lagi. Karena penonton promo bayar. Iya. Kok bisa? Hibet. Karena awareness Cina. Dan saya sebagai sutradara juga setengah Cina. Dan saya gede di Cina. Nah, itu dah menjelaskan. Dan saya suka Puyung Hai. Enggak nyambung. Anda kurang berkontribusi di sini. Ya. Tapi Cina juga. Kirain karena Anda suka dengerin lagu Barongsai. Iya. Deng. Langsung keluar tuh video Rigen gini. Selain itu udah kenapa akhirnya diiyain gitu? Nih. Enggak jujur itu ide awareness tahu. Oke. Malah ide awareness itu. Awareness tuh kayak kita bikin ini aja karena kan awareness suka lihat kalau di TikTok tuh sama di Instagram suka lewat klip-klip orang stand up. Jadi yaudah kita bikin aja biar klip-klip itu bisa di-utilize. Dan pas lagi stand up mereka pakai ada tulisan ting-tingnya. Jadi kan orang kalau nonton
otomatis bakal ngeliat Ting juga gitu. Jadi sebagai promo juga gitu sebenarnya. Oke, dan lu setuju aja? Hah? Setuju aja? Apa karena nggak bisa nolak? Orang tangannya megang pistol di sini, masa gue bilang enggak? Setuju aja lah, orang idenya bagus soalnya kayak lah pas banget kan juga filmnya kan komedi getir gitu dan udah diminta juga buat stand up komediannya. Iya. Yoi, filmnya mereka yang stand up komedi juga semuanya temanya diminta pokoknya komedi getir ya. Kalau bisa juga ada hubungannya dengan meninggal juga gitu. Lu sebagai kaget nggak ketika ini promonya acara komedi show? No, aku sih sangat ini tuh sebenarnya kayak bener-bener apa ya, sebuah gebrakan yang menurut aku tuh kayak kalau film tuh gini dong, maksudnya semuanya aja gitu diutilize dan digerakin ke semuanya juga. Aku kangen banget dimana dulu tuh promo film tuh bener-bener kayak apa ya, buat aku adalah kita tuh punya 200-an juta penduduk di Indonesia. Kalau misalnya kemarin kita sudah sampai mencapai titik tertentu tuh bangga, seneng, dan kayaknya harusnya bisa lebih dari itu lagi deh gitu. Ayo kita gerakin di segala lini gitu supaya orang-orang Indonesia juga makin sayang sama filmnya dan makin percaya sama filmnya gitu. Nah, ini lu sebagai sutradara baru kan tentunya. Dulu, rasanya gimana sih dia ngomongin gitu? Malu tuh, ada rasa kayak emang iya. Lu sebagai sutradara masa depan perfilm Indonesia. Wah, itu jangan yang itu. Amin sih, cuma maksudnya jangan begitu, saya deg-degan Mas. Tuh kan lambungnya bunyi barusan. Sama lambung tipis tuh. Gimana rasanya menyutradarai film ini dan nggak cuma komedi tapi juga bercampur baur dengan rasa pahit yang ada di film-film ini? Wah, anjay. Gimana lu misalnya lu ngobrol sama Kak Ernest atau lu ngobrol sama Kak Nirina kah? Gimana cara ngeramunya gitu? Kalau untuk meramunya mungkin nggak ada ilmu pastinya ya, Cap. Tapi yang pasti gue merasa Kak Ernest juga udah familiar dengan komedi adalah tragedi plus time kan sebenarnya. Cuma mungkin kalau untuk meramu kita mencoba sesuatu yang aku dan istri maksudnya mencoba sesuatu yang baru. Salah satunya ya itu komedinya menjadi kemasan untuk sesuatu untuk sebuah tragedi yang terjadi di kehidupannya si Gema gitu. Kayak misalnya contohnya pas di trailer juga udah kelihatan kan kalau pas Gema ditelepon kalau bapaknya meninggal juga adegannya itu bukan yang kayak Gema lagi telepon terus kayak angkat dalam gelap tiba-tiba gitu enggak kan, dia kayak yang lain pada rame di belakang. Hah, papa meninggal mah gitu, kayak sesuatu yang kayak dikasih tahu sesuatu yang mengagetkan, terus teman-teman yang di belakang lagi jalan terus gitu loh gitu. Nah, itu semua tuh udah didesain memang untuk seperti itu dan untungnya memang Kak Ernest sebagai produser juga suka dengan ide yang dalam tanda kutip nyeleneh atau jahil itu gitu sih. Dan Kak Ernest mengarahkan juga, banyak mengarahkan atau ngasih banyak kebebasan. Justru Kak Ernest tuh wah gila, ngebebasin banget. Dan itu termasuk kata-kata kena juga gitu kan waktu dibilangin. Kan waktu di awal-awal yang aku bilang kan, Kristo, kamu mau bawa ceritanya ini gitu kan. Udah pasti kan aku ngobrol sama dia sama Ernest juga kan. Kata yang Ernest bilang ke aku adalah, ya udahlah nak, itu pemikirannya Kristo. Kita kasih kesempatan aja. Oke. Itu di awal. Karena suportif itu dia. Iya. Karena memang filmnya satir. Jadi aku bukan yang kayak sifatnya dia seperti ini ya, makanya kamu jangan kayak gini. Tapi ini lebih ke kita menunjukkan hal seperti ini. This is the reality, this is the real thing. Pahitnya seperti ini. Silakan terima mentah-mentah. Silakan pikirkan apa yang harus kamu lakukan berikutnya gitu. Gitu. Jadi kayak memang di awal pas baca pasti ada rasa kayak, "Hah? Ini tuh maksudnya orang harus kayak gini." Bukan juga gitu. Tapi memang ya tentunya karena kan masih dalam bentuk skrip juga, jadi aku ngerti juga karena pas baca kayak wah anjir ini pahit bener. Bukan aku doang kan berarti kan betul, yang mikir gini. Betul. Kak Ernest pun juga pas baca kayak wah pahit banget ya gitu. Ternyata emang lagi jilat batu di pinggir kali Malang ya. Pahit banget ya. Gitu. Lemon ya. Gema itu. Oh, sorry. Omara itu. Kayaknya ada tuh bentuk jokes kayak gitu ntar di film itu. Lagi ngobrol tiba-tiba Omara. Ya gimana lanjut? Itu Stephen Chow banget itu. Stephen Chow banget. Iya. Suka lagi. Iya, gue juga. Tahunnya seperti apa sih? Stephen Chow. Enggak. Stephen Chow-nya seperti apa? Seperti Ton.
Tone-nya kira-kira mungkin kayak Little Miss Sunshine ya. Mungkin kalau mungkin ada yang udah nonton atau belum, mungkin ada juga bisa melihat versi lighternya Jojo Rabbit. Kalau Jojo Rabbit kan darknya bener-bener karena peperangan di zaman Nazi kan. Nah kalau ini ya beda sekali, nggak di zaman itu gitu. Ya ini kayak lebih darknya lebih ke tentang perceraian orang tua, tentang kehilangan, ketersendirian, ditinggal meninggal gitu-gitu. Nah kalian berdua juga kan udah sering banget berkolaborasi kan dalam sebuah film kan. Bet gimana tuh? Ini baru pertama kali nih. Pertama kali. JSDF kan gue enggak. Oh masa lu enggak ada? Enggak ada. Lu ada? Gue kleper doang waktu itu. Iya. Jadi begini tak gitu. Sama jadi di belakang kamera bilang aku hadir. Iya gitu. Enggak. Perasaan di semua filmnya Ernest ada? Enggak ada. Gue enggak ada. Di JSDF gue tidak ada. JSDF itu kan juga kan cerita film kan. Maksudnya bersama Imaginary. Bersama Imaginary juga kan, bareng-bareng di situ juga. Berarti ini baru pertama kali? Ya. Apa yang bikin akhirnya percaya? Karena menurut aku ya aku udah di titik yang dimana kalau ketemu sama orang tuh lebih ngebaca frekuensinya sih gitu. Dan I don't know somehow pas lagi kita ngobrol ya everything happens for a reason kan. Walaupun kita ketemu di Jogja di warung makanan Makassar itu ya kan pasti ada alasannya kenapa kita bisa ketemu di situ, jadi ngobrol sampai akhirnya aku dipinang sama dia untuk di film barunya kan kayak untuk dia mempercayain aku aja aku udah seneng gitu kayak oke, ayo gitu. Gitu. Nah, sebagai mungkin ini menuju akhir pertanyaanku adalah perasaan apa yang sebenarnya pengen Christo sampaikan sebenarnya ke film ini? Kalau perasaan mungkin ya kurang lebih kayak tadi ya. Jadi jujur gue nggak ada satu hal yang gue pengen orang dapetin gitu. Gue justru pengen banget film ini menjadi conversation starter gitu. Bikin orang jadi ngobrol. Kayak gue pengen banget lu nonton film ini bareng sama pasangan, sama sahabat-sahabat lu, sama teman-teman, sama orang tua juga bahkan. Syukur-syukur bisa bawa orang tua beneran. Iya sih, bener sih. Gue penasaran banget. Justru gue tuh salah satu yang gue pengen adalah gue pengen orang tua sama anak nonton ini, terus gue pengen ada di dalam mobil pas mereka perjalanan pulang. Gue tuh rasanya pengen dengerin lu ngobrolin apa ya di mobil gitu. Kalau ribut di bioskop gimana? Apa? Kalau jadi ribut di bioskop. Nah, kayaknya ribut sih seru enggak. Sih. Ribut sih enggak, tapi lebih ke sikut-sikutan. Iya, sindir-sindiran paling seru tuh. Kalau akrab. Kan bapak ibunya ya. Ya kan bisa aja nggak akrab, bisa aja kan. Iya. Mentang-mentang akrab kamu ya. Saya juga mentang-mentang akrab nih. Iya benar. Makanya. Nah jadi sebenarnya pengen jadi conversation starter dan membuat jadi apa ya berdiskusi lah. Jadi berdiskusi dan kira-kira apa yang kita bisa lakukan ke depannya. Tapi mungkin kalau mudahnya. Kalau apa yang pengen didapetin penonton, gue pengen penonton terhibur tentunya. Karena ini balik lagi, it's a comedy gitu. Jadi kita masuk untuk bersenang-senang, jangan mempersiapkan diri untuk nonton film yang berat. Enggak dulu, ini it's a fun film. Dimana kita bisa tertawa bersama, getir bersama. Dan semoga kita bisa pulang membawa pembicaraan yang seru bersama juga. Itu sih. Oke, ibaratnya sama kayak yang repost kata-kata yang relate aja sama kalian di sosial media, nonton tuh kayak gitu. Iya, gitu. Bener. Sesantai itu aja teman-teman. Yomskuy. Nah Kak Nirina gimana? Apa yang dengan karakter Kak Nirina ini apa yang pengen Kak Nirina sampaikan kepada penonton? Aku pengennya sih, makanya tadi waktu Christo bilang syukur-syukur bisa sama orang tuanya gitu ya. Aku pengen ini film bisa buat lintas generasi gitu loh. Maksudnya dititik beratkan di sini adalah problematika Gen Z kan. Tapi generasi yang kita aja dulu ya nggak ada tuh namanya istilahnya generasi apa, cuman lahir tahun berapa, lulus kuliah tahun berapa, lulus SMA tahun berapa gitu. Nah kalau sekarang kan banyak tuh ada penyebutannya dan kadang-kadang generasi satu dengan yang lainnya juga kayak nunjuk-nunjuk kalau ini sih ini, kalau ini sih itu gitu kan. Nah kalau aku tuh pengennya ini jadi film cross generation, siapapun bisa nonton dan bahkan memetik sesuatu. Generasi yang sebelumnya bisa jadi kita tuh punya andil juga untuk membentuk generasi berikutnya gitu. Jadi perlu kesadaran diri yang peka gitu untuk jadi orang yang bisa beradaptasi kan gitu. Jadi kalau sekarang ya aku aja bersama mereka syuting aja tuh kayak aku ngerasa aku tuh level up karena di usia aku sekarang ini kan kayak yang namanya otak itu kan udah jarang dipakai ya.
Jadi kadang-kadang kalau ngomong tuh udah yang slow pace, santai gitu. Begitu ketemu sama mereka, pop gitu. Kayak wow gitu kan. Dan kadang-kadang lidah keluh, ngomongnya keputar-putar apa segala macam. Tapi ya itu, in order for us to live longer, I guess is for us to adapt. Adapt itu juga kan kita bisa belajar sama siapa aja, bukan selalu kita belajar sama yang lebih tua, tapi bisa jadi kita juga yang sama lebih muda aja juga. So this is what I do, and hopefully yang lain juga bisa melakukan yang sama dan film ini bisa ditonton sama-sama. Yeay! Itu kata-kata hari ininya teman-teman. Harusnya tadi ada kata-kata hari ini di akhir, cuma tadi kata-katanya udah luar biasa banget disampaikan oleh dua orang ini. Dua orang ini kayak kesannya kayak orang mampir ya. Terlalu lurus juga, kayak dia tuh gatel pengen ngeluarin sesuatu. Dua orang berat ini gitu. Udah. Beda nahan tuh lidahnya digigit tuh. Aduh lucu banget. Matanya merem. Nah. Ya, saya cukup kaget dengan kegiatan hari ini, teman-teman. Kagetnya gimana? Pak mancing sendiri-sendiri. Risto, Kak Nirina, terima kasih banyak sudah kesempatan hari ini. Obrolan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan 20 juta penonton akan amin. 500 lah, bisa 500 juta penonton. 500 juta. Iya, 200 juta rakyat Indonesia nonton 2 kali, 100 jutanya nonton 3 kali. Oke, mudah-mudahan semuanya tercapai, teman-teman. Beneran itu targetnya 200 juta tuh tadi beneran teman-teman. Baru balik modalnya. Anjrit. Buset, film apaan 200 juta penonton? Syuting di mana kita? Gila. Amin, pokoknya amin, mudah-mudahan filmnya disukai oleh seluruh penonton Indonesia tentunya. Coba tek sekali lagi, 3, 2, 1. Mudah-mudahan film ini disukai oleh saya. Mudah-mudahan tentu filmnya bisa diterima oleh seluruh penonton Indonesia. Amin. Tentunya. Dan juga buat teman-teman semua jangan lupa tonton filmnya tanggal 14 Agustus 2025. Tinggal meninggal. Terima kasih, dan Sobat Tempo, jangan lupa untuk follow sosial media Tempo di Instagram ada tempo.co, dan serta kunjungi selalu website Tempo Media di www.tempo.co. Selalu baca Tempo setiap harinya. Versi digitalnya juga ada, silakan download aja di App Store atau di Play Store. Dan untuk mencari informasi berita terupdate dalam satu klikan, bagi Sobat Tempo yang ingin bergabung dengan pembaca Tempo yang cerdas tentunya, dengan akses berita eksklusif Tempo tersedia di 100 lebih kategori berita dari tahun 1971. Dapatkan kesempatan ini melalui klik link di s.id Tempo Plus 25. Dan akhir kata, saya Yuda dan teman-teman semua yang bertugas di belakang ini mengucapkan terima kasih, dan terima kasih Kak Nirina dan Kak Risto. Terima kasih semuanya. Bye bye. Kaget dong, kaget. 2, 3. Wow.